Baiklah, selamat malam. Ini adalah video terakhir, tugas terakhir yaitu membuat semacam penerapan linked list dan juga pointer di sini. Langsung saja saya jelaskan ya. Di sini bagian sini kita sudah tahu ya, penyebutan string itu library standar untuk input in dan out. Terus string di sini digunakan agar kita dapat memanipulasi tipe data string atau text. Kemudian using std agar kita tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan fungsi standar. Kemudian struct riwayat bikin string URL riwayat di next ini maksudnya adalah struct riwayat itu membuat sebuah tipe data bentukan atau struktur. Kemudian string URL berarti anggota struct untuk menyimpan alamat website. Kemudian riwayat next ini adalah sebuah pointer yang menunjukkan ke alamat memori dari struct riwayat berikutnya. Inilah disebut dengan linked list itu. Kemudian riwayat head sama dengan null. Ini adalah pointer global yang bernama head di awal. Nilainya null karena riwayatnya masih kosong. Jadi head selalu menjadi pintu masuk untuk mengakses daftar riwayat. Gitu ya. Kemudian void buka halaman string alamat dan riwayat baru sama dengan new riwayat. New riwayat ini maksudnya adalah mengalokasikan di memori secara dinamis untuk menyimpan data riwayat yang baru dimasukkan. Kemudian di sini baru URL alamat, baru next head, terus head sama dengan baru itu maksudnya kalau baru URL alamat itu mengisi bagian URL pada node baru dengan alamat yang diketik user. Kemudian baru next head sama dengan head itu node baru memegang alamat yang sebelumnya dipegang oleh head. Kemudian head sama dengan baru ini baru sekarang head resmi yang berpindah ke node baru di tersebut. Dan saat ini data terbaru selalu berada di paling atas. Oke. Kemudian cetak membuka alamat gitu ya. Lalu ke fungsi lihat history di sini. Nah, di sini void lihat history sampai return ini itu melakukan pengecekan. Jika head masih null, berarti belum ada riwayat yang disimpan. Kemudian riwayat temp sama dengan head cetak history pencarian Anda, while temp tidak sama dengan null. Kemudian cout cetak dash, kemudian temp URL lain lalu temp next. Maksudnya adalah riwayat temp head ini, temporary head, membuat pointer bantuan temp agar head asing tidak bergeser. Kemudian while temp tidak sama dengan null, selama temp belum mencapai ujung list atau yang menilai null, program akan terus berjalan. Kemudian temp sama dengan temp diisi dengan next, itu baris krusial atau baris yang penting untuk melompat ke node berikutnya. Kemudian cetak garis-garis. Lalu ke program utamanya di sini, int main sampai kemudian do string URL USR do sampai membersihkan buffer. Di sini kita highlight di bagian in ignore ya di sini ya. In ignore ini adalah setelah kita menginput angka in pilihan ada karakter new line atau front slash n yang tersisa di memori dot ignore membuangnya ke tidak masuk fungsi get line di bawahnya. Kemudian ke di sini if pilihan sama dengan 1 cetak masukkan URL sampai user ini ya, terus ini else if ini mengambil input teks secara lengkap termasuk jika user menggunakan spasi misalkan Google atau search. Jika tidak maka lihat history. Jika lalu while pilihan tidak sama dengan 3 lalu return no. Oke, kita langsung saja running programnya ya. Ntar saya off-cam dulu. Oke, nah sekarang tadi saya sengaja diberikan 2-3 pilihan. Pertama misalkan 1
Nah, kita masukkan apa? Kita mau buka apa? Misalkan Classroom. Oke, terus kita buka lagi web baru, misalkan e-Katolik, misalkan. Oke, berhasil. Terus satu lagi kita cari nih, ibaratnya kita tuh buat new tab ya. Terus misalkan YouTube. Oke, terus buka halaman baru lagi, misalkan masukkan URL apa nih? Shopee. Terus kita buat halaman baru lagi, misalkan Tokopedia. Nah, sekarang kita mau chat nih historinya karena tugasnya di sini adalah membuat daftar riwayat pencarian. Lalu sini. Nah, ini nih hasil historinya. Kita pertama kita Tokopedia, Shopee, YouTube, e-Katolik, dan Classroom yang sesuai kita cari sebelumnya. Lalu keluar. Oke, itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. God bless you. Bye.